Pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Georgia. Sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Georgia, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi disusul oleh asap tebal yang membumbung dari beberapa titik serangan. Serangan udara Israel yang disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Shlomi, perbatasan Israel dan Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone-drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome yang berada di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan pergantian. Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Ghaleb Balout, dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu lalu. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan juga pangkalan militer Israel. Serangan ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan, unit elit Hizbullah. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket 1 hari setelah serangan pertama. Tak hanya menyerang sistem pertahanan udara Iron Dome, Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah memang menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan Ahmad Ghaleb Balout dalam serangan udara Israel di Beirut Rabu lalu. Tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan, seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan, terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil.
Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil. Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Pemirsa, lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon, hingga jumlah korban pun masih bisa terus bertambah. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan, pemirsa. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bandara, pemirsa, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesaled. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi.